Lokasinya agak masuk sedikit, kemudian tidak terlihat seperti keraton-keraton lain, tapi keraton Pelabuhan mempunyai sejarah yang kuat sejak dulu, karena kita ini adalah pecahan dari Kesultanan Kanoman yang pertama, di mana Sultan Kanoman yang pertama itu Pangeran Raja Muhammad Baridin mempunyai putra yang pertama dari permaisuri yang kedua adalah Ratu Penengah dari cucu Panembahan Losari atau Pangeran Angkawijaya. Ya, beliau sendiri sebagai anak dari Pangeran Gunung Pati namanya. Kemudian setelah dari Pangeran Gunung Pati ini dinikah oleh Sultan Kanoman yang pertama Pangeran Muhammad Baridin menjadi permaisuri yang kedua. Soalnya yang pertama meninggal, nggak punya turunan, kemudian menikah dengan Ratu Penengah dari putri Pangeran Gunung Pati. Kemudian mempunyai putra 2 orang, yaitu yang pertama dipanggil Raja Dipati, yang kedua adalah Ratu Raja Kencana. Tapi setelah lahir 2 orang putra ini masih kecil, belum dewasa, terus ditinggal ibunya meninggal. Jadi Ratu Penengah ini permaisuri yang kedua adalah terus meninggal. Nah, kemudian Pangeran Raja Dipati ini kemudian dewasa, kemudian Sultan Kanoman yang pertama tadi setelah ditinggal permaisuri yang kedua menikah lagi dengan seorang putri dari Jawa Tengah, yaitu dari Pekalongan, anak dari Ki Tandanu namanya, yaitu katanya ahli kuda lah gitu. Kemudian lahirlah putra yang pertama laki-laki Pangeran Manduraja namanya. Setelah dewasa dua-duanya, kemudian menjelang akhir tua, Sultan Anom Muhammad Baridin ini hanya menobatkan putra mahkota pada tahun 1690. Ya, Pangeran Raja Dipati Kaprabon kemudian dinobatkan sebagai putra mahkota, sedangkan adiknya yaitu Pangeran Manduraja yang berbeda ibu dinobatkan sebagai Sultan Wakil Qodiruddin. Nah, berselang lama-lama terus akhirnya Pangeran Raja Dipati ini ditugaskan oleh ayahandanya Pangeran Raja Muhammad Baridin tadi untuk mempelajari agama Islam dan meneruskan perjuangan Kanjeng Gusti Sunan Gunung Jati. Akhirnya beliau juga memang betul berniat, akhirnya dia berangkatlah keliling berkelana ke tanah Jawa ini. Sampai pada akhirnya ayahnya meninggal pun tidak tahu sama sekali karena dia sedang di dalam perantauan. Nah, katanya setelah agak lama kemudian mendengar ayahnya meninggal, ayah pulanglah ke Cirebon, kembali ke keraton. Ternyata adiknya tadi Pangeran Manduraja yang berbeda ibu sudah dinobatkan oleh pemerintah Konia pada waktu itu sebagai pengganti Sultan Anom pertama, yaitu menjadi Sultan Anom kedua.
Pangeran Mandureja tadi. Ya, percaya setelah melihat adanya menjadi sultan karena kedua, karena dia juga seorang yang sudah mendalami agama betul-betul, bisa menjadi seorang yang sufi lah. Dia tidak ambisi terhadap masalah keduniawian. Dia hanya legowo, sudah terimalah terhadap adanya menjadi sultan Ampere kedua, dan kemudian beliau itu Pangeran Jadipati hijrah lah ke sini, ke daerah wetan, kan dari Keraton Kanoman kan ke barat ke timur, sini ke wetan namanya. Nah di sini kebetulan dulu punya nilai sejarah bahwa pertama ada kubu Cirebon namanya Ki Gede Ngalalang, tempatnya di sini, tempatnya Ki Gede Ngalalang, dan dia mempunyai sumur tua yang namanya Sumur Pasekaran di sebelah selatan Kepabon ini. Nah kebetulan diteruskan oleh Mbah Kubu Pangeran Cakrabona atau Raden Walangsungsang yang dijadikan sebagai tempat pembuatan blendrang atau terasi, yaitu airnya sumbernya dari Sumur Pasekaran, yaitu ada di sebelah selatan gedung ini. Nah, jadi ini bukan tempat yang baru sebetulnya. Saya sudah pernah jadikan peninggalan petilasan sejarah zamannya Ki Gede Ngalalang, Baku pertama sampai Pangeran Walangsungsang dan seterusnya. Kemudian Pangeran Walangsungsang mendirikan pendopo di Kanoman itu, yang sekarang menjadi Keraton Kanoman, mempunyai gedung lah tempat tinggal di sana. Nah dulu belum namanya Keraton Kanoman, itu masih bentuk gedung peninggalannya Baku Pangeran Cakrabona begitu. Nah dari sejak berdirinya sini Keprabonan dikenal oleh masyarakat Prabon karena Pangeran Raja Adipati ini sebagai putra mahkota tetap diangkat sebagai Sultan Pandito karena dia lebih condong pada ilmu keagamaan. Nah, sampai seterusnya, dan waktu itu situasi politik yang belum stabil, ya. Nah, akhirnya selalu bergejolak. Nah, kebetulan Pangeran Raja Adipati ini terus dia berjuang untuk mengembangkan agama sesuai dengan cita-citanya dan amanah daripada ayahandanya Sultan Kanoman pertama. Nah, jadi Prabon sudah dikenal sejak tahun 1696, abad 17 ya. Nah, sudah lama. Sampai seterusnya. Nah, hubungan Keraton Keprabonan waktu itu dengan Kanoman itu sangat baik karena tidak ada perselisihan, ya, dan selalu harmonis dan kerjasama dalam perjuangan Sultan Kanoman yang diangkat oleh kolonial di dalam pemerintahan. Di sini adalah Pangeran Jadipati itu sebagai pengembangan agama, jadi selalu sinergi gitu. Nah, sampai seterusnya Pangeran Raja Kusumamaniyun sampai sekarang sudah menginjak 10 generasi ke saya. Dari 10 generasi dari sejak abad ke-17 sampai sekarang. Begitu. Dan terakhir ya, maaf, setelah perjalanan kapal Bon ini memang jadi apa namanya, muncul tenggelam itu. Nah, sampai tenggelam sampai generasi ke-7 ya, itu waktu zamannya Pangeran Angkawijaya. Itu pernah terjadi ketenggelaman karena masalah keluarga. Ya, Pangeran Angkawijaya dengan Pangeran Adikusuma ya, Pangeran Apiah Adikusuma ya, itu pernah terjadi perselisihan. Mulai Keprabonan
menonjol itu pada zaman Pangeran Adikusuma Adiningrat. Itu masih menyatu, kepala kuat sampai terakhir Pangeran Adikusuma Adiningrat Kanjeng Raden. Nah, setelah sepeninggalnya beliau, nah ini ada dua kubu karena dari isi yang berbeda. Ya, isi yang pertama, yang kedua. Nah, isi yang pertama adalah keturun pada Pangeran Akawijaya, isi yang kedua pada Pangeran Adikusuma. Dan menurut informasi sejarah, katanya pernah terjadi persengketaan yang besar, sehingga di situ mulai kehancuran daripada kepala karena sudah terpisah-pisah oleh terjadinya perselisihan tadi. Nah, kemudian setelah Pangeran Akawijaya, ya, generasi ketujuh dari Keraton Bebenan, kemudian pas ke-8 putranya Pangeran Aruman Raja Kapabon itu diberi mandat sama ayahandanya dari Pangeran Akawijaya, karena Pangeran Aruman Raja Kapabon kebetulan putra yang cukup cerdik, pandai, dan pintar, dan paling maju, bahkan paling maju di tingkat Kesultanan Cirebon. Tidak ada yang sekolahnya lebih tinggi daripada Pangeran Aruman Raja Kapabon pada waktu itu. Nah, akhirnya Wijaya, ya, Wijaya tadi Pangeran Akawijaya itu menyerahkan keris ini, namanya keris jimat. Keris jimat diserahkan kepada Pangeran Aruman Raja Kapabon sebagai tanda bahwa dialah yang berhak untuk meneruskan sebagai Sultan Keperbonan, dan disaksikan oleh para famili dan masyarakat ribuan waktu itu pada tahun 1946 setelah Republik diserahkan. Ini adalah keris yang sudah lama dan pusaka dari katanya Sunan Gunung Jati, kajian Sunan Gunung Jati, yang diserahkan dari diteruskan pada waktu Sultan Karaman yang pertama, yaitu Pangeran Raja Muhammad Badudin. Dan akhirnya pada tahun 1946 diserahkan pada Pangeran Aruman Raja Kapabon, itu kakek saya, sampai sekarang. Nah, ini sudah jelas, sudah lambang Sultan yang ada di Kapabon itu adalah kepemilikan daripada keris pusaka ini, namanya keris jimat. Dan ada satu lagi, keris kambang namanya. Keris kambang cuman dipegang oleh adiknya dari kakek saya, itu Pangeran Kamil, dan masih ada sampai sekarang. Begitulah kira-kira. Kemudian kepada ayah saya, nah mulai terjadi lagi kisruh keluarga, ya. Kakek saya dan paman saya sampai di sekatnya tembok-tembok di keraton ini seperti sekarang. Jadi masyarakat tidak tahu kalau Kapabon seperti apa sebetulnya yang dulunya. Taunya yang sekarang tersekat begini, akan seperti acuan tajuk dan seperti kayak peninggalan biasa. Padahal ini luas, nah cukup luas lah. Begitu sampai akhirnya saya insya Allah bertekad ingin mengembalikan pelestarian Keraton Keperbonan seperti dulu lagi, yaitu otomatis dengan cara membuka lagi pintu-pintu dan sekat-sekat tembok yang sekarang terjadi. Demikian.